Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita selalu sehat dan bahagia, walaupun di rumah saja. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi kelas 10 untuk pelajaran matematika, yaitu adalah perbandingan vektor. Masih bersama saya, Ihsan Fuadi, guru matematika MAN 2 Langkat. Kita mulai saja, check it out. Nah baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa, kalian lebih dimudahkan untuk memahami apa yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai saja ya. Nah, judul materi kita hari ini tadi yaitu adalah perbandingan vektor. Nah, untuk materi pertamanya yang akan kita bahas yaitu adalah tentang pembagian ruas garis. Dan pada materi pertama ini kita akan membagi menjadi dua. Ada pembagian ruas garis berada di dalam dan ada nanti pembagian ruas garis yang di luar. Bagaimana kira-kira? Kita perhatikan. Nah, misalkan ada suatu garis. Kita bikin misalnya garisnya adalah garis AB. Dan ada suatu titik yang berada di dalam garis tersebut. Kita misalkan titik P. Dengan perbandingan panjang AP dengan PB, kita anggap misalnya adalah M banding N. Nah, dari bentuk ini kita akan peroleh perbandingan vektornya. Kira-kira apa perbandingan vektor yang bisa kita ambil? Nah, yang pertama kita bisa dapatkan perbandingan vektor AB dengan vektor PB itu sama dengan perbandingan AP dan PB-nya, yaitu adalah M banding N. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau menentukan perbandingan vektor AP dengan AB. Nah, perbandingan vektor AP dengan AB berarti AP-nya tadi adalah M, sedangkan AB sekarang di sini berarti adalah kita jumlahkan perbandingan M dan N-nya. Berarti jadi M tambah N. Maka perbandingan vektor AP dengan AB itu adalah M banding M tambah N. Yang ketiga, kita menentukan perbandingan vektor AB dengan PB. Nah, perbandingan AB dengan PB berarti AB-nya tadi adalah M tambah N, sedangkan PB-nya adalah N. Maka perbandingannya adalah M tambah N banding N. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada perbandingan vektor adalah arah vektornya. Karena ketika kita membahas vektor, kita harus memperhatikan arahnya juga. Misalnya, kita mau menentukan perbandingan vektor AP dengan BP. Nah, kalau kita perhatikan AP dengan BP, ini arahnya sudah berlawanan. Maka perbandingan vektornya itu kita bikin bukan lagi M banding N, tapi adalah M banding minus N. Kenapa minus? Minus ini menandakan bahwasannya AP dengan BP saling berlawanan arah. Dan minusnya boleh berada di N atau boleh berada di M. Salah satu saja, gitu ya. Tapi biasanya yang sering dipakai di N-nya. Nah, demikian juga misalnya adalah AP dengan BA. Berarti AP dengan BA juga berlawanan arah. Berarti ada negatifnya. Dan juga yang terakhir AB dengan BP. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini, kira-kira penjelasannya sudah paham ya? Nah, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua. Pembagian ruas garis yang berada di luar. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan. Misalkan, ada suatu garis lagi kita bikin tetap adalah AB. Tetapi sekarang ada suatu titik yang berada di luar dari AB-nya. Kita anggap lagi adalah P. Maka kalau kita perpanjang garisnya, misalnya kita anggap perbandingan panjang AP dengan PB-nya tetap yaitu adalah M banding N. Maka perbandingan vektor AP dengan PB-nya itu bukan M banding N seperti yang di sini lagi. Tetapi sudah M banding minus N.
Kenapa tadi minus? Ya sama seperti tadi di awal. Kenapa dia minus? Karena arahnya sudah berlawanan. AP dengan PB sudah berlawanan arah, makanya dia negatif, ya. Kalau misalnya AP dengan AB, ya berarti AP dengan AB. Nah, AP-nya tadi adalah M, sekarang AB-nya. Nah, AB-nya kan tidak diketahui ya, gampang saja. Karena AP adalah M dan PB atau BP adalah N, berarti otomatis AB adalah M kurang N. Sehingga perbandingan antara AP dengan AB adalah M banding M kurang N. Nah, yang ketiga misalnya vektor AB dengan PB. Nah, kalau AB dengan PB, berarti AB itu tadi panjangnya adalah M kurang N. Sedangkan PB itu adalah N. Cuma karena berlawanan arah antara AB dengan PB-nya, sehingga dia kita buat bernilai negatif. Nah, untuk yang lain juga sama. Misalnya AP banding BP. Nah, ini kenapa dia M banding N tidak ada negatif? Karena AP dengan BP searah, sehingga dia langsung aja M banding N. Demikian juga AP dengan BA, ya. Dan yang terakhir adalah AB dengan BP. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan perbandingan vektor pada pembagian ruas garis. Nah, biasanya pada pembagian ruas garis yang sering dipertanyakan adalah berapa koordinat dari titik P atau berapa vektor posisi dari titik P-nya. Nah, bagaimana cara kita menentukan koordinat atau vektor posisi dari P-nya? Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh biar kalian lebih mengetahui bagaimana cara menentukannya. Saya kasih contoh. Misalkan, ada suatu soal. Jika titik P membagi garis hubung A dengan koordinat 2,4,5, berarti dalam hal ini kita ketahui bahwasanya titik A berada pada ruang 3 dimensi. Ya, sehingga ada 3 komponen, 2,4,5. Artinya, X-nya 2, Y-nya 4, dan Z-nya adalah 5. Kemudian B-nya 2,-1,0. Nah, P ini membagi ruas garis hubung AB itu berada di dalamnya dengan perbandingan 2:3. Maka bagaimana cara kita menentukan koordinat titik P? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kalian gambarkan dulu cerita soal di atas. Nah, misalnya kita anggap tadi ada garis yaitu adalah garis AB. Dengan A adalah 2,4,5 dan koordinat titik B-nya adalah 2,-1,0. Dan P katanya tadi berada di dalam AB-nya. Dengan perbandingan AP banding PB-nya adalah 2:3. Berarti kita peroleh perbandingan vektor AP dengan PB juga 2:3. Karena ini dia searah, makanya dia positif. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan nilai daripada koordinat titik P-nya? Nah, kita tinggal mengubah bentuk perbandingan ini sesuai dengan konsep perbandingan. Berarti, vektor AB banding vektor PB sama dengan 2:3 dapat kita tuliskan seperti ini. Yaitu adalah vektor AP per vektor PB sama dengan 2/3. Maka kita tinggal sederhanakan sehingga kita peroleh 3 kali vektor AP sama dengan 2 kali vektor PB. Atau istilahnya kita kali silang ya. Nah, kita mau menentukan koordinat titik P, maka kita pecahlah vektor AP ini dan vektor PB. Pada materi dasar vektor, kita ketahui bahasanya vektor AP itu sama dengan vektor posisi dari P dikurang dengan vektor posisi dari A. Sehingga vektor AP kita ubah menjadi vektor P dikurang vektor A. Demikian juga dengan PB. Berarti kita ubah menjadi B dikurang P. Nah, tinggal kita sederhanakan ini kalikan ke dalam 3-nya dan 2-nya juga. Sehingga kita peroleh 3 kali vektor P dikurang 3 kali vektor A sama dengan 2 kali vektor B dikurang 2 kali vektor P. Nah, karena kita mau mencari nilai P, maka kita satu ruaskan nilai daripada P-nya. Atau istilahnya, kita tambah 2P kiri dan kanan. Sehingga kita peroleh 3P tambah 2P, yang A-nya juga demikian kita tambah 3A kiri kanan. Berarti ini jadi 3A tambah 2B. Atau istilahnya kita pindah ruaskan 3A-nya ke kanan.
Berarti kalau kita sederhanakan akan peroleh 5 kali vektor P sama dengan 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Maka kita perolehlah vektor posisi dari 3A tambah 2 kali vektor B bagi dengan 5. Nah, jadi langkahnya kita tentukan dulu vektor posisi dari titik P. Nah, komponen dari koordinat titik P kan sama dengan vektor posisi P sendiri. Sehingga kalau dapat vektor posisi P, maka dapatlah juga koordinat titik P. Nah, tinggal kita cari. Kita tentukan vektor posisi A berapa. Komponennya sama dengan titik A, berarti tetap 2, 4, 5. Yang B juga demikian, sama dengan komponen dari titik B, itu adalah 2 minus 1. Nah, tinggal sederhanakan, 3-nya kita kali ke dalam ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 2-nya juga demikian, seperti ini. Nah, kita sederhanakan, tambahkan dulu vektornya. 6 tambah 4 ya, 10. 12 tambah minus 2, 10 juga. 15 tambah 0, 15. Nah, bagi 5, bagikan semua dengan 5. Berarti 10 bagi 5, 2. 10 bagi 5 juga 2. 15 bagi 5, 3. Berarti vektor posisi P-nya kita peroleh adalah 2, 2, 3. Sehingga koordinat titik P-nya ya sama, yaitu adalah 2, 2, 3. Mudah bukan? Seperti inilah cara kita untuk menentukan koordinat dari titik P. Nah, tapi sebenarnya ini agak cukup lama. Kita bisa merangkumnya dalam bentuk ya jelas, yaitu adalah kreatif ya. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Misalnya, ada perbandingan vektor AP dengan PB sama dengan M banding N. Kita mau menentukan vektor posisi P-nya atau koordinat titik P. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah P-nya ini harus dekat-dekatan gitu ya. AP banding PB. Maka P-nya harus dekat. Maka dapat nanti vektor posisi P-nya. Gimana caranya? Yang N-nya kalikan ke A, yang M-nya kalikan ke B. Sehingga diperoleh vektor posisi P-nya adalah N kali A tambah M kali B dibagi jumlah dari perbandingannya. Yaitu adalah M tambah N. Nah, seandainya muncul bukan AP banding PB, tetapi AP banding BP. Maka BP-nya nanti dirubah jadi PB. Nah, ketika kalian balik BP jadi PB, yang di sini jangan lupa harus diminuskan karena sudah berlawanan arah. Kira-kira seperti itu. Ya, kita coba perhatikan contoh yang lain. Kita gunakan rumus kreatifnya. Contoh, misalnya, di sini diketahui ada koordinat titik P yaitu adalah min 1, 4,3. Dan Q-nya adalah min 11,8, minus 3. Nah, jika T berada di tengah garis PQ, maka tentukan koordinat titik T. Maka cara pengerjaannya adalah kita gambarkan dulu soalnya, biar kita lebih jelas memahami soal tersebut. Kita misalkan tadi di situ ada garis PQ, P-nya koordinatnya min 1,4,3, dan Q-nya koordinatnya adalah min 11,8, minus 3. Dan T berada di tengah. Ingat, kalau dikatakan di tengah, otomatis perbandingannya adalah 1 banding 1. Sehingga kita peroleh perbandingan vektor PT dengan TQ itu adalah 1 banding 1. Ya, PT banding TQ. Karena T-nya di tengah-tengah. Maka sesuai dengan rumus kreatif, ketika kita mau menentukan koordinat T-nya atau vektor posisi T-nya mau dicari, berarti kita kalikan yang jauh dengan jauh, yang dekat dengan dekat. Sehingga kita peroleh vektor T-nya adalah vektor A, ini bukan A, maksudnya adalah P ya, ditambah dengan vektor Q ya, maaf ini salah tulis, dibagi dengan 2. 2-nya dari mana? 1 ditambah dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, jadi seperti ini. Ya, min 1, 4, 3 dari koordinatnya ini ambil. Min 11, 8, min 3 dari koordinat ini ambil. Baru bagi dengan 2. 2-nya tetap tadi dari sini ya. Sehingga kalau kita sederhanakan akan menjadi min 12, 12, 0 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah min 6, 6, 0. Sehingga kita perolehlah koordinat titik T-nya adalah minus 6,6,0. Ya. Nah, seperti itulah cara kita untuk menentukan koordinat suatu titik yang berada di dalam suatu garis atau berada di luar.
Kalaupun singular, ya nggak masalah. Berarti di perbandingannya aja. Jangan lupa kita buat tanda minus, ya. Nah, selanjutnya kita bahas materi kita, yaitu adalah tentang bagaimana perbandingan pada suatu segitiga. Nah, misalkan ada suatu segitiga, kita anggap segitiganya adalah P, Q, dan R. Nah, di mana ada suatu titik S yang berada di dalam R dan Q. Dengan perbandingannya kita anggap adalah N banding M. Maka misalkan kita anggap vektor P ke R adalah vektor U, P ke Q adalah vektor W, maka kalau seandainya kita mau menentukan vektor P ke S, atau kita anggap vektor V, caranya adalah sama seperti tadi ya. Cuma di sini karena segitiga, kita buat caranya gini. Yang jauh kali jauh, berarti M-nya kalikan ke U, sedangkan yang N-nya kalikan ke W. Sehingga kita peroleh vektor P ke S sama dengan, atau vektor PS maksudnya, sama dengan M dikali dengan vektor U. Vektor U tadi adalah PR, ditambah dengan N dikali dengan vektor W. W-nya adalah PQ. Dibagi jumlah dari perbandingannya, yaitu adalah M tambah dengan N. Atau vektor V tadi itu sama dengan M kali vektor U ditambah N kali vektor W dibagi M tambah N. Seperti itulah ya cara kita untuk menentukannya. Untuk contoh soal sama saja sebenarnya. Tidak terlalu rumit ya. Oke. Sebagai bahan latihan di rumah, kalian boleh coba-coba untuk membahas soal ini. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya untuk pelajaran di sekolah atau ujian nasional. Walaupun mungkin pada tahun ini tidak ada lagi ya. Nah, atau UTBK pun juga kayaknya tidak ada lagi tahun ini. Tapi yang penting ilmunya yang kita peroleh ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.